Salam adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Nah, hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita merayakan Paskah adik-adik ya. Walaupun lewat online, tapi kita harus tetap semangat. Kita bersuka cita ya adik-adik ya. Nah, kali ini kita akan memujikan betapa baiknya Tuhan itu. Kita bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita pujikan betapa baiknya Tuhan dengan penuh semangat. Ayo adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi yang indah ini adalah hari yang spesial Tuhan. Kami boleh merayakan ibadah Paskah Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Biarlah mereka dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, siap. Oke adik-adik, shalom ya. Jadi untuk ibadah Paskah pada hari ini, Koko Adrian akan menceritakan sebuah cerita yang pasti kalian akan suka sama cerita-cerita ini. Oke, yang pertama, Koko Adrian akan menanyakan dulu nih sama kalian. Jadi, menurut kalian, Paskah itu seperti apa sih, adik-adik? Paskah itu hari yang memperingati apa? Ya, untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini artinya apa sih untuk kita? Ya, artinya adalah Tuhan Yesus itu sudah menang atas maut, sudah menang atas dosa gitu. Nah, pada hari ini Koko Adrian juga akan menceritakan tentang seseorang yang mungkin kalian juga akan kenal baik melalui cerita ini. Oke, jadi cerita pada hari ini akan dimulai dengan seorang gadis yang namanya Foni, adik-adik. Nah, si Foni ini tinggal bersama kakeknya. Dia itu tidak terlalu kaya, adik-adik. Dan kakeknya itu sakit-sakitan. Jadi dia itu hidup ya cuma sama kakeknya. Pada suatu hari ya dia cuma punya sebuah Alkitab yang sudah tua gitu. Alkitabnya sudah jelek gitu. Ya, tapi karena dia begitu mengasihi Tuhan, dia tuh pengen punya Alkitab baru, adik-adik. Alkitabnya itu, ya karena Alkitabnya sudah tua aja. Tapi karena dia cuma tinggal sama kakeknya, jadi ya dia cuma bisa pakai Alkitab yang lama itu tadi. Pada suatu hari, kakeknya ini ngomong, "Hei cucuku Foni," gitu. Pendeta Stefanus, pendeta di gereja kita, akan membagikan atau memberikan sebuah Alkitab baru gitu. Alkitabnya bagus loh gitu, warnanya coklat gitu. Dan ya semua anak-anak yang sekolah minggu di sini boleh berlomba-lomba untuk memperoleh Alkitab itu. Ya dengan cara hidupnya harus seperti Tuhan Yesus, harus menyatakan hidup Yesus dalam kehidupannya gitu. Lalu si Foni ini tanya sama kakeknya, "Lah, itu tuh maksudnya penilaiannya seperti apa, kakek?" gitu. "Kok kurang jelas gitu. Maksudnya apa yang akan dinilai untuk setahun ini gitu." Nah, ya kakeknya ngomong, "Ya, pendeta Stefanus itu cuma ngomong untuk menyatakan hidup Yesus, maka dia akan memperoleh Alkitab baru tersebut." Nah, si Foni ini mulai mengingat-ingat ibadah sekolah minggu yang dia sering datangi, ya kan. Si pendeta Stefanus ini selalu bilang kalau Paskah itu
tentang Yesus sudah mati, lalu menyelamatkan, dan dia bangkit supaya kita bisa hidup. Selain itu, dia juga datang hidup dalam hati kita, supaya kita bisa mempunyai hidup yang baru, yang dapat kita nyatakan ke orang lain gitu. Setelah itu ya sudah, si Foni ini terus berusaha untuk membuktikan bahwa dia itu bisa menyatakan hidup Yesus. Nah, dia setiap hari dia merawat kakeknya gitu. Dia siapin roti ya kan, dia siapin air, dia masak juga ya kan untuk merawat kakeknya yang sedang sakit ini. Ya dia tiap hari ya udah kayak gitu masak, terus nyiapin air, nyiapin makan gitu untuk kakeknya. Dia juga berusaha adik-adik untuk aktif di sekolah minggunya dia ikut grup paduan suara ya kan adik-adik sama teman-temannya juga. Terus oh iya akhirnya dia bisa membuktikan kalau dia itu memiliki menyatakan hidup Yesus, dan dia juga kenal sama seorang yang baru datang ke sekolah minggunya, namanya Nancy adik-adik, karena dia itu orang baru di sekolah minggunya, dan dia itu pengen si Nancy ini juga kenal sama Tuhan. Jadi ya si Foni ini mengalah, dia kayak ya sudah kalau kamu mau jadi pengurus waktu Natalan atau waktu ada ibadah yang lain gitu, si Foni ini diberikan posisi untuk ya sudah kamu pakai saja tempat saya gitu ya, supaya kamu juga bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi gitu. Lama kelamaan dia lupa adik-adik si Foni ini kalau ada perlombaan untuk mendapatkan si Alkitab ini. Jadi dia ya cuma bisa mengingat-ingat, waduh saya tuh terlalu sibuk gitu, sudah mengurus kakek saya gitu, saya ikut sekolah paduan suara, dan saya juga nggak bisa jadi pengurus lagi karena saya mengalah sama Foni gitu, sama siapa Nancy gitu. Si Nancy ini yang anak baru tadi ya. Nah, jadi ya dia udah pastilah aku tahu Paskah ini aku tidak mungkin mendapatkan Alkitab baru itu gitu. Lalu tibalah di ibadah Paskah di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya Alkitab ini sudah dipamerkan sama Pendeta Stefanus. Oke, untuk tahun ini seperti yang sudah saya omongin ya tahun lalu gitu. Saya akan membagikan sebuah Alkitab baru, Alkitab yang warna coklat ini. Gitu. Alkitabnya bagus, baru ya kan. Nah, kira-kira siapa yang bisa mendapatkan Alkitab ini gitu. Si Foni ini udah mikir, wah pasti temanku yang ini nih, dia tuh pelayanannya bagus, dia bisa nyanyi, dia bisa main musik gitu kan. Terus ada yang temannya lagi, wah temanku itu aktif banget ya, dia mau jadi guru sekolah minggu juga gitu kan, gantiin teman-temannya gitu. Dia udah mikir, wah yang lain-lain, sedangkan aku tuh wah masuk grup sekolah cuma masuk paduan suara gitu, mau jadi pengurus juga aku kasih ke si Nancy gitu. Wah pasti aku sih nggak akan bisa dapat Alkitab ini gitu. Tapi ternyata Pendeta Stefanus itu sudah melihat semua anak sekolah minggu yang ada di situ. Dia kayak oke, tahun ini yang mendapatkan Alkitabnya dan sudah mencerminkan kehidupan Yesus dalam hidupnya adalah siapa? Ya, jawabannya betul. Si Foni ini tadi ya adik-adik. Walaupun mungkin dia tuh pelayanannya mungkin nggak yang terlihat banget di gereja gitu ya. Tapi dia sudah berhasil untuk melayani kakeknya waktu sakit. Dia berhasil memberikan posisinya ke si Nancy, temannya. Dia mau mengalah dan dia mau memberikan posisi yang sebetulnya dia juga mungkin memerlukan itu gitu. Dan akhirnya si Foni ini dapat si Alkitab coklat ini adik-adik. Nah, jadi setelah mendengarkan cerita pada hari ini, kira-kira apa sih yang kalian bisa dapat dari ceritanya si Foni ini? Ya, yang pertama, si Foni ini adalah anak yang ya dia cinta sama Tuhan, makanya dia sayang, dia pengen punya Alkitab baru gitu.
Dan apa yang bisa kalian dapat? Hidup seperti Tuhan Yesus itu nggak melulu soal pelayanan yang di depan mimbar gitu. Nggak harus yang kalian jadi tamborin, kalian harus jadi WL, kalian harus mimpin pujian, atau kalian harus main musik gitu. Tapi ya bisa dengan melayani keluarga kalian gitu. Misal papa kalian sakit, kalian bisa buatin teh, buatin makan gitu. Atau mama kalian sakit, kalian bantu menyapu, kalian bantu ya apapun yang dibutuhkan gitu. Itu sudah merupakan pelayanan, itu sudah mencerminkan kehidupan Yesus, adik-adik. Jadi untuk cerita pada hari ini maka akan diberikan satu ayat hafalan yang boleh kalian hafalkan untuk hari ini, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dengan kalian boleh mengulangi ayat ini satu kali lagi. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi dari situ kita belajar bahwa Paskah itu tentang kemenangan orang Kristen, yaitu menang dari cobaan-cobaan hidup gitu. Dan ya, Paskah ini Foni sudah menang menghadapi semua permasalahannya. Oke, jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati ya Tuhan, agar seluruh aktivitas kami bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Juga berkati ya Tuhan orang tua yang sudah mendampingi kami dalam ibadah ini. Engkau berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini tuh adalah hari yang spesial. Ya adik-adik, kenapa spesial? Karena hari ini kita merayakan Paskah. Dan tak ketinggalan kita akan mengadakan lomba menghias telur ya adik-adik. Kelas tengah dan kelas besar. Nah, nanti diambil masing-masing kelas itu juara 1, 2, dan 3 ya. Nah, ayo adik-adik, kita dengan penuh sukacita, semangat kita walaupun di rumah tetap mengikuti lomba ya. Nah, apa yang perlu disiapkan? Nah, bahan-bahannya nanti adik-adik bisa menggunakan telur plastik atau telur rebus yang sudah direbus ya adik-adik. Telur ayam itu yang sudah direbus juga bisa. Nah, juga sedotan, stik es krim, kapas, kain flanel atau kertas origami, terserah adik-adik. Nah, adik-adik nanti menghias telurnya dan juga membuat tempatnya. Nah, itu untuk kelas tengah dan besar. Nanti orang tua kalau kelas tengah orang tuanya bisa menyediakan bahan-bahannya. Kalau kelas besar pasti bisa dong menyiapkan sendiri. Nah, yang pertama, tidak boleh orang tua itu ikut membantu mengerjakan. Ya, adik-adik, ingat, orang tua tidak boleh membantu mengerjakan. Nah, nanti setiap peserta atau setiap adik-adik yang mengerjakan itu bisa difoto dari awal sampai akhir difoto. Nah, hasil akhirnya nanti bisa di video di telur yang sudah jadi dan ditaruh di tempatnya yang sudah dihias. Nah, itu di video dikirim kemana adik-adik? Dikirim ke grup sekolah minggu ya, grup WA sekolah minggu. Nah, nanti akan dinilai ya oleh kakak-kakak guru yang bertugas ya. Nah, paling akhir pengiriman hari ini juga, tapi jamnya sampai jam 6 sore ya adik-adik ya, sampai jam 6 sore. Nah, ayo adik-adik semangat ya, semangat menghias yang bagus. Ingat, sekali lagi diambil juara 1, 2, 3 masing-masing kelas. Sekali lagi orang tua tidak boleh membantu ya, hanya boleh menyediakan bahan-bahannya ya.
Bebas adik-adik mau berkreasi, terserah adik-adik. Nah, Kak Iis punya contoh gambarnya, nanti bisa dilihat. Tapi tidak harus seperti contoh gambar ini ya. Adik-adik bisa berkreasi dengan bagus ya. Sesuka adik-adik, tapi yang bagus. Nanti hasil akhirnya di video, selain yang di foto ya. Nanti di video. Nah, nanti akan dinilai ya. Ayo adik-adik semangat ya. Semangat mengikuti perlombaan menghias telur untuk kelas tengah dan besar ya. Ayo. Terima kasih ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya.